kritikan harusnya datang sebagai sebuah hal yang mudah untuk diterima semua pihak. Karena semua orang berhak mengkritik, setiap orang berhak dikritik. Kritikan seharusnya datang menjadi sebuah hal yang diapresiasi, bukan hal yang dikriminalisasi atau bahkan disomasi. Selamat datang di My Journey Weekly Vlog. Let's go! Halo semuanya, selamat datang kembali di My Journey Weekly Vlog. Sebuah vlog yang berisi dokumentasi kegiatan saya selama menjadi pendamping psikologi di tim Platnas Atletik yang ada di Mimika. Minggu ini sudah memasuki minggu terakhir. Waktu sambil ini adalah minggu terakhir di bulan Ramadan. Minggu kemarin itu minggu yang cukup santai-santai saja sebenarnya, khususnya untuk saya, karena tidak terlalu banyak kegiatan yang berat yang saya jalani sebagai proses pendampingan psikologi olahraga tersebut gitu. Kayaknya saya mulai saja ceritanya dulu. Jadi minggu kemarin tim ini sudah mulai kembali aktif berkegiatan. Setelah minggu sebelumnya banyak istirahatnya kan. Minggu ini tim sudah mulai aktif, itu mulai dari Senin. Tetapi saya Senin sore tidak visit. Saya tidak visit karena mengerjakan beberapa hal. Selasanya seperti biasa ada sesi konseling. Sesi konselingnya di sore hari dan malam hari. Lalu di sore hari itu, yang di malam hari saya mendapatkan sebuah semacam energi tambahan akibat dari konseling itu. Karena di episode sebelumnya kan saya cerita bahwa saat sesi konseling ada atlet yang kemarin pulang dari Filipina memberikan apresiasi terkait teknik yang saya berikan, dan dengan menggunakan teknik itu dia bisa menjadi lebih fokus, akhirnya bisa mendapat medali. Nah kemarin, Selasa kemarin ketika konseling, giliran atlet yang lainnya gitu, yang dari Filipina juga. Dan hampir sama bahwa ternyata dia melakukan atau menerapkan teknik yang saya berikan dengan cukup baik, sehingga ketika pertandingan dia menjadi lebih fokus, dan akhirnya dia juga adalah salah satu orang yang membawa pulang medali. So, hasil konseling di Selasa malam itu cukup membuat saya tersenyum sampai malamnya gitu, karena menyenangkan. Akhirnya semakin banyak yang merasakan manfaat dari teknik atau pendekatan psikologi ke atlet gitu kan, dan atletnya sendiri merasakan itu, dan atletnya sendiri mendapatkan manfaat yang cukup positif gitu kan. Lalu Rabu pagi itu ada konseling juga, karena ada atlet yang seharusnya dia harusnya Selasa sebenarnya, tetapi diganti karena dia kurang enak badan, lagi sakit, sehingga dia minta di Rabu. Rabu pagi konseling gitu. Sorenya tim tidak latihan karena sore itu kami ada rapat dengan tim PB Pasi pusat dari Jakarta terkait membicarakan hal-hal urgensi yang akan menjadi perhatian utama kita di tahun ini gitu. Kelihatan nggak sih? Di tahun ini gitu, agenda apa saja yang akan kami jalani selama 1 tahun ke depan di 2023, dan hasilnya di tahun ini kita akan menjadi jauh lebih fokus gitu terkait turnamen-turnamen atau agenda-agenda lain di beberapa waktu ke depan gitu. Jadi tahun ini akan menjadi cukup berat, karena target-target yang ditetapkan oleh tim dari Jakarta pun cukup dinaikkan gitu kan. Nah sehingga beban itu bukan hanya menjadi milik atlet, tetapi tentu saja kepada tim pelatih pun, dengan kami ataupun saya sebagai tim pendukung, untuk terus mensupport agar atlet ini mencapai target-target yang dibebankan kepada mereka semua gitu.
Sudah itu Kamis teman-teman atlet tidak berangkat gym pagi. Mereka memindahkan semua itu ke Kamis sore. Saya ikut visit ke Kamis sore. Di Kamis sore itu kami ke lapangan Mimika Sport Complex, tapi hujan sehingga kami ke belakang. Jadi di Mimika Sport Complex itu untuk area atletiknya sendiri itu ada 2 lapangan sebenarnya. Lapangan utama stadion yang biasa mungkin teman-teman lihat. Terus yang kedua itu di belakang adalah lintasan pemanasan. Jadi sepanjang hampir 100-an meter lebih itu indoor, ada atapnya. Itu adalah dipakai untuk pemanasan ketika sebelum bertanding ke dalam stadion. Nah, kami biasa memang gunakan itu ketika hujan kan. Kami latihan di situ. Program yang di Kamis sore itu cukup santai karena kondisinya hujan, jadi hanya senam-senam dan peregangan otot biasa gitu. Lalu Jumatnya itu kembali ke lapangan. Sudah cerah, cuacanya sangat bagus. Beberapa program sudah mulai memasuki kembali serius gitu, mulai kembali intens. Tetapi teman-teman yang tim lari itu sore itu hanya peregangan-peregangan biasa karena mereka ada program berat di pagi. Beda dengan tim lempar. Tim lempar kalau sore memang adalah program utamanya mereka karena lapangan baru bisa mereka gunakan secara maksimal di sore hari. Nah, sore hari itu saya visit ke lapangan, ngobrol-ngobrol dan melihat teman-teman atlet lempar melakukan latihan. Itu ada lempar lembing dan lempar cakram. Keduanya menampilkan sebuah hasil yang cukup lumayan di latihan hari itu. Ya, latihan tidak menjadi patokan utama sebenarnya. Cuman progresnya ada karena hasilnya lebih baik dari lemparan terbaik mereka yang terakhir ketika di Filipina. Sehingga ini menjadi catatan baru juga gitu untuk untuk tim pelatih sebagai bahan evaluasi ke depannya. Seperti itu saja. Jumat ya udah gitu, Jumat dan sore selesai. Sabtunya ada sesi psikologi seperti biasa, sesi psikologi. Hari kali ini di sesi Sabtu ini saya mengajarkan sebuah teknik kepada teman-teman atlet untuk belajar mengenal dirinya sendiri. Teknik yang saya ajarkan untuk menganalisa ini adalah namanya SWOT. SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Sebenarnya metode ini biasanya lazimnya digunakan pada pengusaha-pengusaha atau pebisnis yang ingin mengembangkan produk atau bentuk usahanya gitu. Tetapi hal ini juga bisa sebenarnya diaplikasikan untuk menilai bagaimana untuk belajar mengenal diri sendiri, karena pendekatannya kurang lebih mirip gitu. Bagaimana kita mencari kelebihan, bagaimana kita mencari kekurangan, terus bagaimana kita melihat peluang yang ada dan hambatan-hambatan yang ada gitu kan. Nah, SWOT ini kemudian saya jelaskanlah ke teman-teman gitu. Awalnya mereka kurang begitu bisa paham karena ini adalah sebuah konsep yang memang cukup baru kan. Tetapi saya memberikan contoh ada beberapa jenis guidance lah atau petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman lah yang bisa membantu mereka untuk mengisi sisi-sisi strength, weakness, terus opportunity, terus terakhir threat gitu kan. Kenapa ini menjadi penting untuk saya berikan? Karena saya rasa teman-teman atlet di sini itu masih sering kali tidak tahu atau tidak mengenal dirinya mereka sendiri. Sehingga ketika seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, saya sebagai pendamping psikologi itu akan sedikit mengalami kesulitan untuk mendorong mereka mencapai batas maksimalnya atau memperbaiki kekurangannya karena mereka pun tidak mengenal diri mereka sendiri. SWOT ini saya tekankan bukan hanya berpatokan kepada diri mereka sebagai atlet, tetapi bagaimana mereka sebagai manusia secara umum.
gitu. Jadi suatu ini saya tekankan kepada mereka, ini adalah proses kalian menjadi manusia, proses kalian menjadi mengenal diri kalian sendiri, bukan hanya sebagai seorang atlet, tapi sebagai manusia secara umum, secara utuh gitu. Karena seringkali gini, bukan hanya mereka, saya saja atau bahkan banyak orang di luar sana kesulitan untuk menemukan atau mencari tahu titik blind spotnya mereka, titik buta. Blind spot atau titik buta ini kan sering bisa diartikan sebagai sesuatu hal atau sikap yang kita tidak sadari, tetapi orang lain lihat. Seperti misalnya contoh, mungkin ada cicak di belakang punggung kita tidak tahu ada cicak di belakang punggung kita gitu. Tetapi kita baru tahu ketika orang lain yang memberitahu, hey Angga, ada cicak di belakang punggungmu, baru sah bersihkan gitu. Tapi kan ketika ada orang yang memberitahu tersebut, saya mempunyai opsi untuk tidak mempercayai mereka. Nah, inilah yang sering kali terjadi ke teman-teman atlet di sini, bahwa ketika dikasih masukan, ketika dikasih mungkin kritikan, dianggap sebagai sebuah hal yang bohong atau dianggap tidak serius. Sehingga seringkali masukan-masukan tersebut mereka tidak anggap sebagai mereka tidak betul-betul tanggapi serius gitu. Nah, hal inilah yang saya ingin ajarkan ke teman-teman, bahwa setiap orang punya blind spotnya masing-masing. Kalau tidak percaya, setiap orang punya blind spotnya masing-masing, setiap orang punya masalah dan kekurangannya masing-masing gitu. Karena saya yakin teman-teman semua akan jauh lebih mudah untuk ketika saya berikan pertanyaan, silakan nilai kelebihan dan kekurangan dari orang lain dibanding menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Pasti menjadi jauh lebih mudah untuk menilai orang lain dibanding menilai diri sendiri. Nah, hal ini juga yang ingin saya ajarkan ke teman-teman, bahwa tidak mudah loh untuk mengenal diri sendiri, tapi kita begitu mudah untuk menjudge atau menilai orang lain, sementara diri kita sendiri pun sebenarnya bagaimana kita tidak pernah tahu gitu. Nah, hal inilah yang saya coba untuk terapkan ke teman-teman semua gitu, teman-teman atlet. Yang hadir sebenarnya nggak banyak, cuma 5 orang, karena ada beberapa, ada yang sakit, ada juga yang berhalangan karena kecapean, programnya pagi cukup berat, Sabtu pagi gitu kan. So saya ingin mengedepankan bahwa jika kita mengenal diri kita sendiri, semakin kita mengenal diri kita sendiri, kita akan tahu sejauh mana kita akan mencapai batas kesuksesan, atau di titik mana kita mungkin akan drop, di titik mana kita akan mencapai kemalasan, dan kita tahu cara untuk bangkit dari kemalasan atau keterpurukan tersebut gitu. Karena kita sudah mengenal diri kita gitu. Jadi di strength kita menjelaskan apa kekuatan terbaik kita, kelebihan kita. Di weakness kita menjelaskan apa kelemahan kita, apa hal yang kita takuti, apa yang kita tidak suka dari diri kita dan kita ingin kembangkan. Lalu di opportunity adalah tentang apa saja yang bisa kita peluang-peluang atau kesempatan yang sebenarnya ada di depan mata tapi kita tidak sadari. Contoh bahwa mereka ada di sini pun adalah sebuah peluang yang tidak semua orang miliki gitu. Mereka adalah atlet yang sudah masuk ke level nasional, sehingga kesempatan-kesempatan berikutnya untuk mereka di karir mereka akan jauh lebih banyak, lebih besar dibanding orang-orang lain di seumuran mereka gitu. Atau bisa terjadi di tantangan, di trade, tentang bagaimana hambatan-hambatan, hal-hal apa saja yang membuat mereka tidak bisa menjadi apa yang mereka inginkan, ketakutan-ketakutan yang berasal dari si weakness ini. Mereka cukup struggle, mereka cukup struggle dalam mengisi, tetapi ya namanya proses belajar gitu. Di awal saya tadi bilang bahwa soal kritik gitu, ini bisa menjadi faktor juga gitu, faktor yang membuat mereka menjadi lebih terima untuk dikritik. Karena sebenarnya kan kritik datangnya bukan karena kebencian, kritik datang karena kepedulian, kritik datang karena kasih sayang.
kita peduli, kita sayang, makanya kita kritik supaya ada perubahan. Bukan berarti kita membenci. Kritikan ini seringkali sulit untuk diterima beberapa orang. Karena mungkin mereka lupa ketika mereka sudah berada di atas atau berada di dalam, mereka dulu pernah di bawah atau mereka itu pernah di luar. Sehingga mereka merasa sudah nyaman dengan posisinya, sehingga mereka ketika menerima kritikan itu menganggap itu sebagai sebuah kebencian, sebagai sebuah hate speech mungkin kan. Sehingga tidak menerima itu dengan besar hati, tidak menerima itu dengan keikhlasan. Nah, saya tentu saja tidak menginginkan teman-teman atlet yang ada di sini ada di fase seperti itu, ada di fase sebagai anti kritik. Karena sebagai atlet, ketika kau berhenti untuk mendengarkan, maka bisa jadi karirmu akan semakin kecil. Kuncinya kan di situ gitu. Kita banyak mendengarkan, karena apalagi atlet ya, kita sebagai atlet, kita misalnya atlet lari, atlet lempar, kita merasa itu sudah yang terbaik yang kita berikan, itu sudah paling oke. Tapi kan ada orang di luar sana yang duduk di pangku penonton, atau pelatih yang duduk di pinggir lapangan yang memberikan masukan atau kritikan gitu. Memang benar akan agak sedikit susah ketika kita membedakan apakah ini adalah sebuah saran yang positif atau sebuah testimoni yang justru cuma ingin nyinyir atau ingin menjatuhkan. Tetapi menerima masukan tersebut adalah poin utama gitu. Terima saja dulu, lalu dibuktikan, dijalani apakah itu memang benar, dibanding menolak semua masukan atau kritikan yang hadir gitu. Jadi tim ini ingin saya bangun, tim ini ingin saya bentuk sebagai sebuah tim yang bukan anti kritik. Tim ini akan menjadi tim baik dari segi pelatih, segi atlet atau segi pendukung, adalah tim yang berisi orang-orang yang mau dikritik, orang-orang yang mau menerima masukan, orang-orang yang siap dikoreksi gitu. Bukan karena kita sudah kami sudah masuk dalam tim nasional, kami sudah ada di level ini, mereka menjadi tidak peduli dengan orang-orang di sekitar atau orang-orang yang ada di luar sini. So hal yang kemarin saya ajarkan tentu saya akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Jadi itu akan menjadi bahan utama ketika akan melakukan sesi konseling berikutnya kepada setiap individu yang ada. Hasil dari SWOT itu, strength, weakness, opportunity, dan threat, itu akan menjadi bahan utama yang akan menjadi perbincangan kita untuk diperbaiki atau dibahas supaya mereka menjadi lebih baik. So di SWOT itulah saya ingin mengajarkan kepada teman-teman, jangan ragu untuk mengakui bahwa kalian tidak sempurna. Mendengarkanlah jika memang kalian punya kekurangan, artinya jangan anti kritik. Biarkan hal-hal yang orang lain katakan itu datang ke kita terima saja, kita tampung. Toh nanti apakah itu benar atau tidak itu urusan nanti gitu, bukan hak kita langsung menolak gitu. Jadi dengarkan segala masukan atau kritikan dari siapapun, bahkan itu mungkin dari orang level bawah yang kalian anggap di level bawah, kalian harus dengarkan gitu. So semoga tim ini adalah tim yang akan berdiri dan akan terbentuk sebagai sebuah tim yang akan menerima segala macam kritikan dan koreksi dari orang luar, karena sebagaimananya tidak ada manusia yang sempurna. Oke, mungkin begitu saja hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan My Journey Weekly Vlog. Ini sudah masuk ke episode 6. Terima kasih yang sudah rutin menonton ini. Semoga saya bisa terus memberikan atau men-share pengalaman-pengalaman yang berguna atau positif buat teman-teman yang menonton. Terima kasih, mungkin segitu saja. Sampai ketemu di My Journey Weekly Vlog episode berikutnya. Ciao.